Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pada pertemuan keempat ya, pada mata kuliah KIJ ya, pokok bahasan itu ada tiga ya. Yang pertama itu adalah lapisan tentang protokol protokol TCP/IP. Yang kedua itu ada serangan-serangan ya yang mungkin terjadi pada tiap lapisan protokol TCP/IP. Dan yang ketiga itu bagaimana cara menghadapinya atau pencegahan dari serangan-serangan pada protokol TCP/IP. Nah, untuk pada lapisan protokol TCP/IP saya yakin ya, baik saya pribadi ataupun Pak Kamin, kalian sudah mempelajarinya di mata kuliah sebelumnya. Jadi di sini kami hanya refresh ya, dari apa yang sudah kalian pelajarinya. Seperti itu. Jadi yang pertama itu ada aplikasi layer, ya. Yang kedua ada transport layer, yang ketiga ada internet layer, dan yang terakhir itu ada network access layer. Jadi keterangannya, ya. Pada aplikasi layer itu merupakan tempat ya aplikasi-aplikasi yang menggunakan TCP atau IP stack yang berada. Yang kedua itu ada transport layer ya. Bagaimana transport layer itu bertanggung jawab dalam mengadakan komunikasi antar host. Dan yang selanjutnya itu ada internet layer, di mana internet layer itu bertanggung jawab dalam proses pengiriman ke alamat yang tepat ya, baik itu menggunakan IP, ARP, dan ICMP. Dan yang terakhir itu ada namanya network access layer, di mana network access layer itu bertanggung jawab untuk mengirim ya dan menerima data dari media fisik. Ya. Nah, di sini saya akan kupas ya lapisan pada protokol TCP/IP per layernya. Jadi yang pertama itu ada namanya lapisan network access layer. Pada lapisan network access layer itu berfungsi untuk mengirim dan menerima dari dan ke media fisik. Jadi dengan kata lain itu digunakan untuk sarana ya sistem untuk mengirim data. Nah, selanjutnya itu ada namanya internet layer ya, di mana internet layer itu lapisan ini berfungsi untuk mencari jalur terbaik untuk pengiriman paket data. Ini ya, bahwasannya internet layer itu memaketkan data dan memberikan alamat pada paket sesuai dengan tujuan. Ya, pada internet layer itu merupakan ya routing ya datagram ke remote host ya. Pada layer ini juga tersedia pada IP, ICME, dan ARP ya, yang bekerja pada layer internet ini. Dan selanjutnya itu ada namanya transport layer ya, di mana transport layer itu merupakan lapisan ya yang bertanggung jawab untuk mengadakan komunikasi antara dua komputer dan mengirimkan paket. Nah, pada transport layer itu ada dua cara ya. Yang pertama dua jalan. Yang pertama itu TCP atau namanya Transport Control Protocol, dan juga UDP ya atau User Datagram Protocol. Seperti layer sebelumnya ya, ada datagramnya. Nah, selanjutnya itu ada namanya application layer ya. Jadi pada aplikasi layer itu berfungsi untuk memberikan service kepada pengguna jaringan ya. Berikut merupakan contoh dari penggunaan aplikasi layer. Yang pertama itu ada telnet ya. Telnet itu ya digunakan untuk memberikan layanan berupa remote ya atau akses komputer dari jarak jauh. Yang kedua itu ada FTP. Bagaimana FTP itu merupakan File Transport Protocol, berfungsi untuk memberikan layanan berupa download dan upload file.
Yang ketiga itu ada namanya HTTP, bahwasannya HTTP itu Hypertext Transfer Protocol. HTTP itu merupakan sebuah protokol jaringan lapisan aplikasi yang digunakan untuk sistem informasi terdistribusi, kolaboratif, dan menggunakan juga hipermedia. Nah, yang terakhir itu ada namanya SNMP atau Single Network Management Protocol. Protokol ini digunakan untuk mengontrol dan memonitor ya peralatan jaringan. SNMP juga digunakan untuk memanajemen konfigurasi, mengatur performance, dan sistem keamanan. Nah, sampai sini ya sudah ada gambarnya tentang lapisan protokol TCP/IP ya. Dan subpokok materi kedua pada pertemuan keempat itu tentang serangan-serangan ya yang mungkin terjadi pada tiap lapisan protokol TCP/IP. Jadi pada serangan ini ya yang pertama itu namanya malware ya. Jadi pada malware itu terbagi ada sub-sub ya serangan ya, baik itu namanya virus dan sebagainya. Nanti kita bahas. Jadi malware itu merupakan singkatan dari malicious software ya. Di mana malware itu merupakan software ya yang dirancang dengan tujuan untuk membahayakan perangkat ya, untuk penyusupan dan merusak sebuah sistem komputer ya sampai blue screen ataupun dan sebagainya. Nah, ini merupakan jenis-jenis malware-nya ada virus, backdoor ya, terus ada worm, rogue security software ya, Trojan horse, browser hijacker, rootkit, logic boom, ransomware ya, ada keylogger dan greyware. Ini ada 11 jenis malware ya yang menyerang ya sebuah lapisan protokol. Mari kita ulas satu persatu. Jadi yang pertama itu ada namanya virus ya. Virus itu merupakan ya jenis malware ya yang mendistribusikan salinan ya programnya sendiri dengan cara apapun ya untuk menyebar. Nah, pada penyebarannya itu sangat cepat ya pada sebuah perangkat. Nah, cara pencegahan itu dengan cara memasang software ya anti malware dan mengaktifkan sebuah fungsi firewall. Nah, yang kedua itu ada namanya worm ya. Worm itu sebuah software ya yang mandiri ya, yang bereplikasi tanpa menargetkan dan menginfeksi juga file tertentu yang sudah ada pada setiap komputer ya. Jadi ini sebuah malware ya yang menginfeksi ya satu file tertentu ya, tergantung targetnya. Nah, pencegahannya itu dengan cara memasang software antivirus ya atau anti malware. Nah, yang ketiga itu ada namanya Trojan horse ya, di mana Trojan horse itu disebarkan dengan menyamar menjadi software ya yang membujuk user untuk menginstal program pada PC mereka atau PC korban. Nah, pencegahannya itu hampir sama ya seperti virus sebelumnya. Namun juga ini tambahnya mengaktifkan fungsi firewall ya pada perangkat Anda. Nah, selanjutnya itu ada namanya rootkit ya, di mana rootkit itu merupakan sebuah koleksi software yang dirancang khusus untuk memperbolehkan sebuah malware untuk mengumpulkan informasi. Nah, cara pencegahannya itu gimana ya? Cara pencegahan itu dengan memasang firewall atau mengaktifkan, dan selanjutnya itu log monitoring ya setiap pergerakan ataupun perubahan dalam setiap detik ya perangkat kalian. Nah, yang selanjutnya itu ada namanya ransomware ya. Ransomware itu merupakan virus yang berbahaya. Bisa memblokir data korban, juga bisa mempublikasikannya tergantung kebutuhan si penjahat tersebut ya, atau menghapusnya sampai dengan uang tebusan itu dibayarkan. Jadi ini sangat berbahaya.
Nah, penjagaan itu dengan cara membackup ya data secara berkala ya ataupun rutin. Nah, kemudian itu jenis malware selanjutnya itu ada namanya keylogger ya. Saya yakin kalian sudah pernah ya mendengar keylogger ya. Keylogger adalah sebuah software ya yang menyimpan semua informasi yang diketik dengan menggunakan keyboard ya. Tetapi pada keylogger ini seringnya merekam password dan username. Ya, cara penjagaannya itu dengan mengupdate atau merubah password secara rutin ya. Nah, yang selanjutnya itu ada namanya Greyware ya. Greyware itu merupakan ya aplikasi yang tidak diinginkan ya oleh si penggunanya, tetapi juga tidak diklasifikasikan sebagai malware ya. Namun, greyware itu dapat memperburuk kinerja sebuah komputer dan menyebabkan risiko keamanan. Saya ilustrasikan bahwa saya yakin kalian pernah ya ketika laptop kalian atau PC ya atau sejenisnya lola ya, RAM-nya tiba-tiba full ya atau bebannya itu berlebihan. Itu coba dianalisis lagi ya. Siapa tahu grewe itu mengancam komputer Anda ya, hati-hati. Nah, cara penjagaannya itu ada dua, dengan menonaktifkan pop-up ya pada browser, dan yang kedua itu mencegah ya dengan tidak mencentang ketika menginstal software ya, hati-hati. Nah, yang selanjutnya itu ada namanya backdoor ya. Backdoor itu merupakan portal ya yang tidak terdokumentasi ya, yang memungkinkan administrator itu masuk ke dalam sistem untuk melakukan troubleshoot ya ataupun melakukan perawatan. Jadi cara kerja backdoor itu sangat rapi ya, bahwasannya backdoor itu bekerja di dalam sistem ya. Nah, backdoor itu bisa menggunakan CLI ya atau command line. Ya, bagaimana sih cara pencegahannya itu dengan caranya multi cabang. Apa sih multi cabang itu? Multi cabang itu mencakup mengaktifkan software firewall, kemudian memasang anti malware dan juga pemantauan jaringan yang kalian gunakan. Nah, ada juga namanya itu Rogue Security Software ya. Jadi namanya Rogue Security Software itu merupakan software ya yang digunakan untuk menipu si korban ya, untuk menipu si korban agar percaya ya bahwasannya komputer itu baik-baik saja ataupun tidak terancam oleh virus ya. Nah, cara penjagaannya itu dengan cara mengaktifkan firewall-nya jangan lupa diaktifkan ya, itu merupakan fungsi utama ya dalam sebuah perangkat ya. Nah, selanjutnya itu ada namanya browser hijacker ya, di mana browser hijacker itu didefinisikan sebagai sebuah software yang tidak diinginkan ya untuk mengubah sebuah pengaturan browser web ya tanpa izin pengguna. Jadi khusus browser hijacker itu menyerangnya pada browser yang korban itu gunakan. Contohnya itu ada Chrome, ada browser, ada Mozilla, Opera Mini dan sebagainya. Nah, cara penjaganya gimana? Cara penjaganya sama dengan memasang firewall ya ataupun antivirus. Nah, yang terakhir itu ada namanya Logic Boom ya. Logic Boom itu merupakan salah satu program jahat ya yang ditempelkan pada komputer ya. Digunakan untuk memeriksa suatu kumpulan kondisi di sistem. Jadi Logic Bomb itu hampir sama dengan keylogger, cuman ketika keylogger itu fungsinya hanya memeriksa kondisi username dan password, tetapi ketika Logic Bomb itu menyerang semuanya, semua kondisi ya. Jadi setiap pergerakan komputer itu dianalisa atau direkam. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Semoga apa yang kami jelaskan ya di pertemuan keempat
sudah ada gambar sedikit ya. Nah, untuk kesimpulannya itu ada 3 ya. Yang pertama itu sub tentang lapisan protokol itu ada aplikasi layer, network access layer, internet layer, dan aplikasi layer. Nah, kemudian itu serangannya itu ada malware. Nah, malware itu ada 11 sub virus ya, dari virus sampai dengan logic boom. Seperti itu. Nah, ini ada kata-kata inspiratif dari almarhum B.J. Habibie ya, bahwasannya keberhasilan itu bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Jadi tetap belajar ya, walaupun tidak tatap muka. Yang penting berusaha, seperti itu. Ya, ini merupakan referensi yang kami gunakan ya, sama seperti pertemuan sebelumnya. Nah, terima kasih. Alhamdulillah di pertemuan keempat sudah selesai ya. Semoga materi yang kami berikan bermanfaat. Apabila kami dalam penyampaian banyak tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.